Halo semuanya, pernah nggak sih kalian membaca berita yang ternyata salah atau bahkan hoax? Kalau iya, hati-hati. Bisa jadi itu misinformasi atau disinformasi. Dua hal ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Yuk, kita bahas supaya kita nggak gampang terjebak. Ini namanya misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat, tapi penyebarnya tidak berniat menyesatkan. Biasanya, orang yang menyebarkan misinformasi percaya bahwa informasi itu benar. Contoh misinformasi, seseorang teman membagikan berita lama yang sudah kedaluarsa, tapi dia tidak sadar kalau berita itu sudah tidak relevan. Ada yang menyebarkan tips kesehatan yang belum terbukti secara ilmiah karena mengira itu bisa membantu orang lain. Orang yang menyebarkan misinformasi tidak bermaksud jahat, tapi tetap saja informasi yang salah bisa menyesatkan dan membingungkan banyak orang. Nah, kalau ini namanya disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan. Biasanya ada motif tertentu di baliknya, misalnya untuk mengadu domba, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencari keuntungan publik. Contoh disinformasi, sebuah akun media sosial menyebarkan berita palsu tentang seorang tokoh publik untuk menjatuhkan reputasinya. Ada orang yang mengedit video supaya terlihat seolah-olah ada kejadian besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi, perbedaan utama antara misinformasi dan disinformasi adalah niatnya. Misinformasi, penyebar tidak sadar kalau disinformasi itu salah. Disinformasi, penyebar sengaja menyesatkan. Misinformasi dan disinformasi bisa berdampak buruk loh, misalnya menyebabkan kepanikan di masyarakat, membuat orang percaya pada hal yang salah dan berbahaya, menyebabkan perpecahan sosial, terutama jika berita tersebut memicu emosi negatif. Nah, bagaimana cara kita melawan misinformasi dan disinformasi? Ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan literasi digital. Pemerintah dan organisasi masyarakat bisa menyelenggarakan program edukasi agar masyarakat lebih cerdas dalam memilah informasi. Contohnya, Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi dari Kominfo yang mengajarkan cara mengenali berita palsu. Kedua, verifikasi informasi sebelum membagikan. Sebelum share berita, lakukan ini. Cek sumbernya. Pastikan dari media yang kredibel. Analisis isi berita. Apakah provokatif atau sensasional? Gunakan situs cek fakta seperti Turnback Hoax atau Cek Fakta. Ketiga, melaporkan konten yang menyesatkan. Media sosial punya fitur laporan hoax, laporan berita palsu supaya tidak makin menyebar. Keempat, kolaborasi dengan platform digital. Pemerintah dan media sosial bisa bekerja sama untuk mengembangkan algoritma anti-hoax agar berita palsu bisa cepat ditandai dan dihapus. Kelima, meningkatkan kesadaran publik. Kampanye publik dengan slogan seperti saring sebelum sharing bisa membantu masyarakat lebih peduli dalam memilah berita. Kalau semua pihak ikut berkontribusi, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan terpercaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang salah. Yuk, jadi netizen yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Kalau kamu setuju, like dan sebarkan video ini biar makin banyak orang yang sadar bahaya misinformasi dan disinformasi.